Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal kembali ya, atau latihan soal untuk P3K, kompetensi teknis pengelola layanan operasional bagian kelima. Jadi nanti akan ada 26 soal ya teman-teman, kaitannya dengan latihan atau simulasi hari ini. Baiklah teman-teman, jadi kompetensi teknis ya dalam P3K itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, itu kaitannya dengan kompetensi teknis. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pemerintah menerapkan sistem yang mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan melalui digitalisasi dan pengurangan langkah-langkah yang tidak diperlukan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip A. Lean Management, B. Six Sigma, C. Total Quality Management, D. Just in Time, atau E. Bureaucratic Management. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya, Lean Management. Kita lihat pembahasan. Lean Management adalah pendekatan yang bertujuan mengurangi pemborosan dalam proses untuk meningkatkan efisiensi. Dalam konteks pemerintahan, Lean dapat digunakan untuk mengurangi birokrasi, mempercepat pelayanan, dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak memberikan nilai tambah, seperti pada kasus proses perizinan di atas. Ya, jadi pendekatan ini sejalan dengan prinsip Lean Management. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, sebuah instansi pemerintah menerapkan program yang mengukur kinerja layanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dengan tujuan untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Prinsip manajemen operasional yang diterapkan dalam pendekatan ini adalah A. Six Sigma, B. Total Quality Management, C. Lean Management, D. Kaizen, atau E. Just in Time. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Total Quality Management atau TQM ya, dalam konteks pemerintahan adalah pendekatan yang mengedepankan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. TQM melibatkan pengukuran kinerja, seperti survei kepuasan masyarakat, untuk memastikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Jadi jawabannya adalah yang B ya, Total Quality Management. Selanjutnya, dalam rangka mengurangi waktu tunggu di fasilitas kesehatan milik pemerintah, manajer operasional memantau dan menganalisis waktu pelayanan di setiap tahap untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan. Pendekatan yang sesuai untuk analisis ini adalah A. Six Sigma, B. Total Quality Management, atau C. Lean Management, D. Kaizen, atau E. Public Accountability. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang A ya. Pembahasan Six Sigma adalah metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi variasi dalam proses pelayanan melalui analisis data. Dalam kasus ini, analisis waktu pelayanan di fasilitas kesehatan bertujuan untuk menemukan penyebab keterlambatan sehingga waktu tunggu bisa dikurangi, sesuai dengan prinsip Six Sigma dalam pengendalian kualitas. Jadi jawabannya yang A. Six Sigma. Selanjutnya, pemerintah sebuah daerah memfokuskan pada peningkatan mutu layanan melalui penerapan perbaikan kecil yang berkesinambungan di berbagai kantor pelayanan publik. Pendekatan ini dikenal dengan istilah A. Total Quality Management, B. Six Sigma, C. Continuous Improvement, D. Lean Management, atau E. Kaizen. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Kita lihat pembahasan. Kaizen adalah prinsip perbaikan berkelanjutan yang menekankan pada perbaikan kecil dan konsisten dalam operasional. Dalam konteks pemerintahan, Kaizen digunakan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui perubahan kecil namun signifikan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi jawabannya yang E ya, Kaizen. Selanjutnya, sebuah dinas pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa semua sumber daya tersedia tepat waktu dan hanya menggunakan anggaran yang diperlukan untuk setiap proyek tanpa ada pemborosan. Prinsip manajemen yang sesuai dengan upaya ini adalah A. Lean Management, B. Just in Time, C. Six Sigma, D. Total Quality Management, atau E. Project Management. Jawabannya adalah, ya kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Just in time adalah pendekatan yang memastikan bahwa sumber daya hanya disediakan saat dibutuhkan, mengurangi pemborosan anggaran dan persediaan yang berlebih. Dalam pemerintahan, penerapan JIT ya atau just in time dapat membantu memaksimalkan efisiensi penggunaan anggaran, memastikan bahwa dana dan sumber daya digunakan secara optimal hanya ketika diperlukan. Jadi jawabannya adalah yang B ya, just in time. Selanjutnya, dalam rangka menyusun program kerja tahunan, pemerintah daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, dan menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari A. Pengendalian, B. Pengorganisasian, C. Perencanaan, D. Evaluasi, atau E. Implementasi. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar adalah ya, yang C ya. Kita lihat pembahasan. Perencanaan adalah proses awal dalam manajemen yang mencakup penetapan tujuan, identifikasi kebutuhan sumber daya, dan penyusunan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, perencanaan memastikan bahwa program kerja dirancang sesuai kebutuhan dan prioritas daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Jadi jawabannya yang C ya, perencanaan. Selanjutnya, dalam mengalokasikan anggaran untuk setiap departemen, pemerintah memperhatikan tujuan jangka panjang dan pendek yang ingin dicapai, serta kebutuhan spesifik dari setiap unit kerja. Proses ini merupakan bagian dari A. Perencanaan strategis, B. Pengendalian anggaran, C. Pengorganisasian, D. Implementasi kebijakan, atau E. Pengawasan kinerja. Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan. Pengorganisasian adalah proses di mana sumber daya dialokasikan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengorganisasian mencakup pengalokasian anggaran, penetapan tanggung jawab, dan pembagian tugas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing unit kerja di pemerintahan. Jawabannya yang C, pengorganisasian. Selanjutnya, pemerintah pusat melakukan pemetaan kompetensi pegawai di setiap kementerian untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai. Aktivitas ini adalah bagian dari proses A. Perencanaan sumber daya manusia, B. Pengorganisasian, C. Evaluasi kinerja, D. Pengendalian kualitas, atau E. Perencanaan strategis. Oke, jawabannya adalah yang benar, jawabannya yang A ya. Pembahasan perencanaan sumber daya manusia adalah langkah dalam manajemen yang berfokus pada pemetaan kebutuhan, kompetensi, dan keterampilan pegawai untuk memastikan posisi tertentu diisi oleh individu yang tepat. Dalam konteks pemerintahan, ini penting untuk memaksimalkan kinerja dan efisiensi di setiap posisi kerja. Jadi jawabannya yang A, perencanaan sumber daya manusia.
Selanjutnya, pemerintah daerah sedang merancang rencana strategis 5 tahun untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Sebelum melaksanakan rencana tersebut, mereka meninjau data kebutuhan penduduk serta sumber daya yang dimiliki untuk memastikan perencanaan yang tepat. Langkah ini dikenal sebagai A. Pengorganisasian sumber daya, B. Pengendalian strategis, C. Implementasi program, D. Analisis kebutuhan, atau E. Penyusunan anggaran. Jawabannya adalah yang benar. Ya, yang benar adalah D ya. Kita lihat pembahasan. Analisis kebutuhan adalah proses evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang dimiliki sebelum menyusun dan melaksanakan rencana strategis. Dalam pemerintahan, analisis kebutuhan membantu memastikan bahwa rencana yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang ada. Jadi jawabannya yang D ya, analisis kebutuhan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana, Kepala Dinas memastikan bahwa tugas-tugas dibagi dengan jelas dan setiap staf memiliki tanggung jawab spesifik dalam menjalankan tugas mereka. Proses ini adalah contoh dari A. Pengawasan, B. Pengorganisasian, C. Perencanaan, D. Evaluasi kinerja, atau E. Pengendalian. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Pengorganisasian dalam manajemen melibatkan pembagian tugas, penetapan tanggung jawab, dan pengaturan sumber daya manusia serta material agar setiap bagian dari organisasi dapat berfungsi secara optimal. Dalam konteks pemerintahan, pengorganisasian memastikan bahwa setiap unit atau staf mengetahui tugas mereka dan dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi jawabannya yang B ya, pengorganisasian. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah menerapkan sistem pengaduan online yang memungkinkan warga untuk melaporkan masalah seperti kerusakan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Sistem ini membantu pemerintah dalam merespon keluhan secara efisien. Sistem ini termasuk dalam kategori A. Sistem pengelolaan informasi keuangan, B. Sistem manajemen pengaduan publik, C. Sistem informasi eksekutif, D. Sistem sumber daya manusia, atau E. Sistem informasi geografis. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar. Ya, adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan ya. Sistem manajemen pengaduan publik adalah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait layanan publik dan pemerintah dapat meresponnya dengan cepat. Sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik serta membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah layanan secara efisien. Jadi jawabannya yang B ya, sistem manajemen pengaduan publik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan metode just in time dalam pengelolaan inventaris? A. Mengadakan inventaris sesuai permintaan pegawai tanpa memperhatikan waktu. B. Mengabaikan kebutuhan inventaris instansi. C. Menyimpan barang dalam jumlah besar untuk keperluan jangka panjang. D. Membeli barang setiap hari. Atau E. Pengadaan barang tepat pada saat dibutuhkan untuk mengurangi biaya penyimpanan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang E ya. Kita lihat pembahasan. Just in time adalah strategi manajemen inventaris yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dengan cara menerima barang hanya saat dibutuhkan. Jadi jawabannya yang E ya. Pengadaan barang tepat pada saat dibutuhkan untuk mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan responsivitas layanan, pengelola mempertimbangkan penerapan teknologi baru yang memungkinkan otomatisasi sebagai proses.
Resiko apa yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknologi ini dan bagaimana mitigasinya? A. Resiko meningkatnya biaya pelatihan, mitigasinya dengan menambah anggaran. B. Resiko resistensi dari staf, mitigasinya dengan program pelatihan dan sosialisasi. C. Resiko berkurangnya staf, mitigasinya dengan pengurangan jam kerja. D. Resiko kelelahan kerja, mitigasinya dengan membatasi penggunaan teknologi. E. Resiko kegagalan teknologi, mitigasinya dengan mengganti teknologi setiap tahun. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Dalam hal ini, resiko yang perlu diperhatikan adalah resiko resistensi dari staf dan mitigasi dengan program pelatihan dan sosialisasi. Gitu ya. Jadi, resikonya adalah resistensi dari staf, kemudian mitigasinya dengan cara membuat sebuah program pelatihan dan sosialisasi. Jadi jawabannya B. Selanjutnya, jika ditemukan bahwa prosedur operasional yang ada tidak lagi efektif untuk kebutuhan layanan saat ini, tindakan yang paling tepat dari pengelola layanan operasional adalah A. Mengabaikan prosedur yang sudah ada dan bekerja tanpa panduan. B. Mengurangi akses masyarakat ke layanan sampai prosedur diperbarui. C. Menunggu instruksi dari atasan untuk perubahan SOP. D. Menambah pegawai untuk menutupi kekurangan yang ada. Atau E. Melakukan revisi dan penyempurnaan SOP. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang E ya. Tindakan yang paling tepat dari pengelola layanan operasional jika ditemukan bahwa prosedur operasional yang tidak lagi efektif untuk kebutuhan layanan saat ini adalah melakukan revisi dan penyempurnaan SOP. Jadi, E ya, revisi penyempurnaan SOP. Selanjutnya, pengelola layanan operasional menemukan bahwa salah satu divisi terlambat memberikan laporan yang dibutuhkan untuk sebuah kegiatan. Apa langkah yang paling tepat untuk diambil? A. Membatalkan kegiatan tersebut. B. Melaporkan divisi tersebut kepada pimpinan tanpa pemberitahuan. C. Menegur divisi tersebut secara langsung di depan umum. D. Berkoordinasi dengan divisi terkait untuk mengetahui penyebab keterlambatan. E. Mengabaikan keterlambatan dan tetap melanjutkan dengan data yang ada. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Jika salah satu divisi terlambat memberikan laporan yang dibutuhkan untuk sebuah kegiatan, maka yang dilakukan pengelola layanan operasional adalah berkoordinasi dengan divisi terkait untuk mengetahui penyebab keterlambatannya, gitu ya. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi dilakukan koordinasi dengan divisi tersebut ya, yang terlambat tadi untuk melihat dan mengetahui apa penyebab keterlambatan, sehingganya nanti akan bisa dilakukan diskusi-diskusi untuk mencari solusi. Selanjutnya, dalam perencanaan sebuah kegiatan internal yang melibatkan seluruh karyawan, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam proses koordinasi? A. Hanya pimpinan dan pengelola layanan operasional. B. Seluruh karyawan tanpa pengecualian. C. Semua divisi terkait dan perwakilan dari setiap bagian. D. Hanya bagian keuangan dan pengadaan. E. Hanya divisi yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan dalam perencanaan sebuah kegiatan internal yang melibatkan seluruh karyawan, maka adalah proses koordinasi harus melibatkan semua divisi terkait dan perwakilan dari setiap bagian. Jadi jawabannya yang C ya, semua divisi dan perwakilan dari setiap bagian. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pelayanan terpadu, Dinas Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan layanan publik lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan data yang digunakan akurat dan terkini. Proses koordinasi ini dikenal sebagai A. Kolaborasi vertikal, B. Koordinasi antar lembaga, C. Delegasi otoritas, C. Sentralisasi data, atau E. Penyederhanaan proses. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan, koordinasi antar lembaga adalah proses kerjasama antar dua atau lebih instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan. Jadi jawabannya yang B ya, koordinasi antar lembaga. Selanjutnya, ketika meluncurkan aplikasi pelayanan masyarakat, pemerintah kota perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan keamanan data dan ketersediaan jaringan internet di semua wilayah. Koordinasi ini bertujuan untuk A. Mengamankan anggaran tambahan, B. Mempercepat implementasi aplikasi, C. Memastikan infrastruktur dan standar keamanan terpenuhi, D. Mengurangi tugas-tugas administratif, atau E. Melatih pegawai tentang sistem baru. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan dalam peluncuran aplikasi yang melibatkan data publik penting bagi pemerintah kota untuk bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna memastikan keamanan data dan ketersediaan infrastruktur jaringan. Jadi jawabannya yang C ya, memastikan infrastruktur dan standar keamanan terpenuhi. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan perizinan online, pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Perizinan, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Perindustrian setempat. Tujuan utama dari koordinasi ini adalah A. Mengurangi birokrasi melalui strategi integrasi layanan, B. Menghasilkan lebih banyak pendapatan daerah, C. Menyederhanakan struktur organisasi, D. Menghindari pemborosan anggaran, atau E. Meningkatkan kompetensi pegawai. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Koordinasi antar Dinas Perizinan, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Perindustrian bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan terkait perizinan agar masyarakat dapat memperoleh layanan secara terpadu dan mengurangi proses birokrasi yang berlebihan. Jadi jawabannya adalah yang A ya, mengurangi birokrasi melalui integrasi layanan. Selanjutnya, sebuah proyek pembangunan jaringan komunikasi terpadu membutuhkan keterlibatan dari berbagai instansi, termasuk dinas teknis dan keamanan. Dalam koordinasi tersebut, diperlukan pembagian peran yang jelas agar setiap instansi mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Proses ini dikenal sebagai A. Pembagian otoritas, B. Delegasi tugas, C. Penetapan peran dan tanggung jawab, D. Supervisi proyek, atau E. Manajemen risiko. Jawaban yang benar adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan penetapan peran ya. Bentar. Penetapan peran dan tanggung jawab adalah proses yang memastikan setiap instansi atau pihak yang terlibat dalam proyek mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi ini dikenal sebagai proses penetapan peran dan tanggung jawab. Selanjutnya, dalam upaya memperluas jaringan internet desa, pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan internet dan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memastikan infrastruktur dan dukungan teknis yang diperlukan. Jenis koordinasi ini bertujuan untuk A. Meningkatkan akses layanan internet dengan efisien, B. Menghemat anggaran operasional, C. Meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Komunikasi, D. Menyederhanakan proses birokrasi, E. Mengamankan jaringan dari serangan cyber. Siapa adalah? Yang benar adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasan koordinasi dengan penyedia layanan internet dan Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk memperluas jaringan internet di desa-desa, memastikan infrastruktur memadai dan mendukung peningkatan akses layanan internet bagi masyarakat ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman, meningkatkan akses layanan internet dengan efisien. Selanjutnya,
Dalam hal koordinasi antar unit di instansi pemerintah, apa yang menjadi hambatan utama yang sering dihadapi? A. Teknologi yang digunakan terlalu canggih. B. Kurangnya komunikasi yang efektif antar unit. C. Tersedianya sumber daya yang melimpah. D. Banyaknya pegawai yang terlibat. Atau E. Tidak saling kenal antar pegawai yang berbeda unit. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah ya yang B ya. Pembahasan yang menjadi hambatan utama dalam hal koordinasi antar unit di instansi pemerintahan itu adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar unit tersebut ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi di situ sangat minim ya atau kurang sekali kaitannya dengan komunikasi yang efektif antar unit tersebut ya. Jadi itu yang menjadi hambatan utama yang sering dihadapi dalam hal koordinasi antar unit. Selanjutnya, apa langkah yang harus dilakukan pengelola umum operasional saat terjadi perubahan SOP atau Standard Operating Procedure di lingkungan kerja? A. Mengabaikan perubahan SOP. B. Memberikan informasi kepada pegawai tentang perubahan SOP. C. Melakukan pekerjaan sesuai SOP lama. D. Membiarkan pegawai bekerja tanpa SOP yang jelas. Atau E. Menunda penerapan SOP baru sampai dirasa semua pegawai siap. Jawabannya yang benar adalah, oke, kita lihat ya. Yang benar yang B ya. Pembahasan langkah yang harus dilakukan pengelola umum operasional saat terjadi perubahan SOP di lingkungan kerja itu adalah memberitahu ya, memberikan informasi atau memberitahu kepada semua pegawai tentang perubahan SOP tersebut ya, sehingganya berikutnya pegawai bisa bekerja sesuai dengan SOP yang baru tersebut gitu. Jadi informasi SOP yang baru itu harus diberikan kepada pegawai atau ke semua pegawai agar semua pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar atau SOP. Jawabannya yang B, memberikan informasi kepada pegawai tentang perubahan SOP. Selanjutnya, saat menyusun laporan bulanan operasional, pengelola umum operasional harus memperhatikan hal berikut kecuali. Berarti yang bukan ya, karena kecuali. A. Mengabaikan data yang kurang sesuai. B. Menyusun laporan berdasarkan data yang valid. C. Menyajikan laporan dalam format yang mudah dibaca. D. Memastikan laporan tepat waktu. E. Memastikan format laporan sesuai dengan ketentuan laporan. Jawabannya adalah, ya kita lihat. Jawaban benar itu adalah yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Saat menyusun dan membuat laporan harus memperhatikan banyak faktor, terutama data yang disajikan dalam laporan. Data tersebut harus sesuai dan berasal dari sumber yang jelas. Berarti kalau misalnya dia mengabaikan data yang kurang sesuai, nah ini yang tidak tepat ya. Berarti ini jawaban yang diminta atau yang benar ya, karena di sini ada kecuali atau yang bukan. Jadi tidak boleh mengabaikan data yang kurang sesuai. Nah, berarti yang A ya. Selanjutnya, jika ada peralatan kantor yang rusak dan perlu diganti, apa yang sebaiknya dilakukan pengelola umum operasional? A. Segera membeli peralatan baru tanpa persetujuan. B. Mengabaikan peralatan yang rusak. C. Melakukan inventarisasi dan melaporkan kerusakan ke bagian terkait. D. Menggunakan peralatan rusak hingga benar-benar tidak berfungsi. Atau E. Menunda pekerjaan sampai alat yang rusak berhasil diperbaiki. Jawaban yang benar itu adalah ya yang C ya. Benar adalah yang C. Pembahasan, jika ada peralatan kantor yang rusak dan perlu diganti, maka hal yang sebaiknya dilakukan adalah melakukan inventarisasi dan melaporkan kerusakan tersebut ke bagian yang terkait agar bisa dilakukan tindakan lebih lanjut ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Kalau ada peralatan kantor ya yang rusak, itu kita lakukan inventarisasi ya. Nah, mana saja yang rusak, jangan-jangan lebih daripada satu kan. Kemudian setelah diinventarisasi, baru dilaporkan kerusakan tersebut ke bagian terkait agar bagian terkait segera melakukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, dalam merencanakan kegiatan operasional, apa yang harus menjadi pertimbangan utama pengelola umum operasional?
A. Memaksimalkan anggaran tanpa memperhatikan efisien. B. Mengabaikan kebutuhan operasional jangka panjang. C. Menggunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan masa depan. D. Mengurangi pengeluaran sebanyak mungkin. E. Mengurangi jumlah pegawai untuk penghematan anggaran. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan menggunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan masa depan adalah salah satu yang menjadi pertimbangan utama dalam merencanakan kegiatan operasional gitu ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Jadi kita menggunakan data historis ya untuk memprediksi kebutuhan masa depan. Sehingga kebutuhan masa depan itu tidak mengalami yang namanya mungkin pemborosan anggaran ya, pembengkakan anggaran gitu ya. Sehingga bisa efisien dan efektif. Jadi jawabannya yang C. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh soal-soal terkait dengan P3K teknis pengelola layanan operasional. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasi tadi, yang sudah kita latihan tadi, itu menambah wawasan teman-teman sehingga nanti saat ujian teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.